Baiklah, kali ini kita akan membahas doktrin Trinitas hakikat kealahan dari tiga penemu Trinitas. Sebelumnya kita telah membahas dengan judul metodologi ontologis, kebenaran-kebenaran Alkia dari subjudul nomor 1. Bisa kita tangkap bahwa Trinitas itu bukan sebuah persoalan, tapi Trinitas itu adalah sebuah jawaban terhadap suatu masalah yang terjadi. Dan yang akan kita bahas sekarang adalah bagian yang kedua, yaitu tentang metodologi fungsional kebenaran-kebenaran Alkitabiah dengan penghayatan Trinitas berdasarkan Alkitab. Dan yang sekarang akan kita bahas adalah bagian yang kedua, yaitu metodologi fungsional kebenaran-kebenaran Alkitabiah dengan penghayatan fungsi Trinitas berdasarkan kesaksian Alkitab. Sebelum itu kita harus mengetahui ketika kita mempelajari topik ini, kita perlu ingat bahwa kata Tritunggal atau istilah Trinitas tidak digunakan di dalam Alkitab. Kita akan membahas satu persatu. Satu, metodologi fungsional adalah sebuah ilmu yang menguraikan sebuah metode berdasarkan jabatan yang dilihat dari segi fungsi, yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu yang bersangkutan dengan jenis, sifat, dan bentuk. Dua, pengertian Trinitas berdasarkan Alkitab. Trinitas adalah doktrin Kristen mengenai ketritunggalan Allah. Trinitas itu bukan hanya berbobot teologi, tetapi dia sudah berbobot sebagai sebuah doktrin atau dogma. Trinitas tidak secara eksplisit atau terang-terangan disebutkan di dalam Alkitab. 3. Istilah-istilah doktrin Trinitas. Tadi sudah diingatkan bahwa istilah Trinitas tidak ada di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama ataupun di dalam Perjanjian Baru, secara harfiah. Tetapi secara fakta ada. Membaca kitab suci harus secara alegori, artinya dari kitab suci tidak tercatat pada hurufnya, tapi di balik itu. Artinya huruf itu kan jasmani. Arti kitab itu tidak jasmani, tetapi rohani. Rohani terdapat di dalam jasmani, di balik jasmani terdapat rohani. Istilah-istilah doktrin Trinitas ialah hakikat, opnum, pribadi, dan tabiat. Di dalam kitab Keluaran 3 ayat 14 yang berisi aku adalah aku. Ketiga-tiganya adalah sehakikat, yakni hakikat ilahi. Matius 3 ayat 17 berkata, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Demikianlah Tritunggal itu ada di dalam keesaan dan keesaan itu di dalam Tritunggal. 4. Dasar Alkitabiah doktrin Allah Trinitas di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dasar-dasar untuk doktrin Trinitas ini terutama terdapat di dalam Injil Yohanes. Contohnya, Yohanes 14 ayat 7-10 yang berulang kali Yesus menyebutkan Bapanya yang mengutusnya. Dan Yohanes 16 ayat 13-15 dengan Roh Kudus. Trinitas tidak berbicara tiga Allah, melainkan Trinitas, yakni satu Allah dengan tiga pribadi, sebagaimana orang Kristen mengetahui dan mengenalnya melalui Alkitab. Ada ayat Alkitab yang menjadi petunjuk bahwa Allah yang Esa telah memperkenalkan dirinya sebagai Tritunggal. Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, Ulangan 6 ayat 4-6, dan yang lain sebagainya. Dalam Perjanjian Baru, terdapat perwujudan Tritunggal ketika Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dalam Lukas 3 ayat 21-22. Di dalam Perjanjian Baru, dengan terang dinyatakan kesatuan antara tiga pribadi satu oknum. Yesus dibaptis Matius 3 ayat 16, Yesus dikandung Lukas 1 ayat 35, rumasan pemberian berkat 2 Korintus 13 ayat 13, 1 Petrus 1 ayat 2, Wahyu 1 ayat 4 dan 5. 5. Fungsional Trinitas berdasarkan kesaksian Alkitab. Trinitas yang fungsional artinya melihat Trinitas dari penciptaan atau karya dan pemberian sumber keselamatan atau karunia atau peranannya, dan sumber yang paling utama berdasarkan kesaksian Alkitab. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Allah itu hidup, yang di dalamnya kasih Allah selalu bergerak. Allah ada dalam tiga cara yang berbeda-beda, selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ia adalah sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus. Alkitab memperlihatkan hubungan erat dan saling menghormati satu dengan yang lain. Karya keselamatan dalam pengertian tertentu merupakan pekerjaan Tritunggal. Dari Allah Bapa yang menciptakan yang tertulis di dalam Ulangan 32 ayat 6.
memelihara dan memerintah segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan dari awal hingga selama-lamanya. Allah Anak adalah Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5, Kolose 2 ayat 9, Ibrani 1 ayat 8, Yohanes 5 ayat 20. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Allah Roh Kudus adalah pernyataan Allah melalui rohnya, sebagai satu hakikat Allah tercermin dalam karyanya dari awal sampai selama-lamanya. 1 Yohanes 4 ayat 23 sampai 24a. Apa karya Allah? Ialah penciptaan, alam semesta, dan lain sebagainya. Apa peranannya? Bisa kita lihat melalui Yesus Kristus, lahir karena perintah Bapa seperti sajian yang keempat, pemerintahan dan pemeliharaan, dan pembebasan dan pemeliharaan, untuk menebus segala dosa dan hujat manusia agar diampuni. Demikian, lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Shalom.